Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan 10 akan menyampaikan materi tentang pelaporan keuangan akuntansi syariah. Sebelum kami menyampaikan materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Desi Septa Indah Kusumasari. Yang kedua, Erika Widiana. Yang ketiga, Nisa Nur Humaida. Yang keempat, Sela Dianovita. Yang kelima, Nisa Almaida. Yang keenam, Yuli Kristianti. Yang ketujuh, Nurul Nihaya. Dan yang terakhir, Yulia Nilasari. Materi yang pertama yaitu pengertian dari laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah laporan yang dibuat khusus dari pihak lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah, yaitu yang mengacu pada PSAK dan KDPP LKS. B. Tujuan pembuatan laporan keuangan syariah. Pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. 2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 3. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh, penanam modal, dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation, fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian C. Unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. A. Sesuai karakteristik laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi 1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. 2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. B. Pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika 1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. D. Perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. 1. Dari segi pelaporan, dalam perkembangan perbankan, standar akuntansi keuangan perbankan sudah diatur dalam undang-undang. Untuk standarisasi perbankan konvensional telah diatur dalam Standar Keuangan Akuntansi Nomor 31 tentang akuntansi perbankan, sedang untuk perbankan syariah diatur dalam Akuntansi Keuangan Nomor 59 mengenai akuntansi perbankan syariah. Perbedaan laporan keuangan. 1. Bank konvensional, neraca, bank syariah juga ada neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Di bank syariah juga terdapat laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas, sama juga. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas, sama. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Di bank syariah juga ada laporan perubahan dana investasi terkait, ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebaikan. Perbedaan laporan keuangan syariat dan konvensional yang kedua yaitu dari segi akad dan legalitas.
Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, kesepakatan dapat diminimalisir. Selain itu, akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad. Yang pertama rukun, yaitu penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab kabul. Yang kedua syarat, yaitu barang dan jasa harus halal, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Dari uraian di atas, akad dan legalitas sebuah lembaga keuangan syariah dan konvensional itu berbeda, di mana dalam bank syariah memberikan nilai duniawi dan akhirat, karena di situ menentukan langkah yang akan dilakukan oleh seseorang. Sementara dalam konvensional hanya akan memberikan saksi moral sesuai dengan yang sudah disepakati di awal. Yang ketiga, dari segi penyelesaian sengketa. Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah. Lembaga yang mengatur hukum berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI, yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam Pasal 1 Angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, bahwa arbitrase adalah lembaga yang dipilih oleh pihak yang bersengketa dan untuk memberikan keputusan mengenai sengketa yang mereka perselisihkan. Sejak tanggal 24 Desember 2003, nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Bentuk badan dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi. Basyarnas bersifat otonom dan independen. Tugas dan kewenangan Basyarnas yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan dan sengketa keperdataan dengan prinsip yang mengutamakan perdamaian. Yang kedua, menyelesaikan sengketa keperdataan antara bank syariah dengan nasabahnya yang menjadikan syariah sebagai dasarnya. Yang ketiga, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Yang keempat, atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian dapat memberikan suatu pendapat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Keempat, yaitu dari segi usaha yang dibiayai. Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah. Bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, antara lain, yang pertama, usaha yang dibiayai merupakan proyek halal. Yang kedua, usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, usaha yang menguntungkan bagi bank dan mitra usahanya. Sedangkan dalam bank konvensional tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah Islam tergolong produk yang tidak halal. Maka, dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa pada lembaga keuangan syariah, selain tujuan utamanya untuk mendapatkan laba lembaga keuangan syariah, juga harus tetap memperhatikan unsur-unsur yang akan dibiayai, karena lembaga keuangan syariah berdasarkan pada prinsip Islam, sehingga semua kegiatannya harus benar-benar dalam kategori halal serta bermanfaat. Selain untuk pihak lembaga keuangan, juga bermanfaat bagi masyarakat terkait.
sehingga tidak merugikan sebelah pihak. 5. Dari segi pendapatan atau laba. Dari segi pendapatan atau laba, bank konvensional memperoleh laba dari hasil bunga. Bunga itu didapatkan dari hasil pembiayaan antara pihak bank kepada nasabah. Begitu pula dengan bank syariah, hanya saja laba yang dihasilkan bank syariah adalah hasil dari pembiayaan bank kepada nasabah yang telah disepakati di depan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, atau sering disebut juga dengan prinsip bagi hasil. Perbedaan antara perbankan syariah PSAK nomor 59 dan perbankan konvensional PSAK nomor 31. Dilihat dari segi konsep prinsip dan prinsip laporan keuangan perbankan. Faktor perbedaan. Yang pertama, konsep operasi. Berdasarkan PSAK nomor 59, bank syariah beroperasi atas dasar konsep pembagian hasil keuntungan atau kerugian. Sedangkan PSAK nomor 31, bank konvensional beroperasi atas dasar konsep sistem bunga. Ada juga faktor perbedaan yang lain, yaitu akad atau perjanjian, konsep penghitungan keuntungan, pengelolaan dana nasabah, bunga, dan masih ada lagi. Itu juga berdasarkan PSAK nomor 59 dan PSAK nomor 31 tentang perbedaannya. Faktor perbedaan yang keenam, transaksi yang dilakukan. Pada bank syariah, dapat melakukan transaksi yang tidak dilakukan oleh bank konvensional, seperti jual beli dengan pesanan, sewa menyewa, dan gadai. Sedangkan pada bank konvensional tidak melakukan transaksi jual beli tanpa pesanan, sewa menyewa, dan gadai. Yang ketujuh, prinsip bagi hasil. Pada perbankan syariah, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu musyarakah, mudharabah, muzaroah, musaqah. Sedangkan pada bank konvensional tidak terdapat pernyataan mengenai prinsip bagi hasil karena pada perbankan konvensional dihalalkan penerimaan bunga. Yang ke-8, prinsip jual beli. Pada perbankan syariah ada 3 jenis jual beli yang dikembangkan dalam perbankan syariah, yaitu murabahah, salam, istisna. Sedangkan pada perbankan konvensional tidak terdapat prinsip jual beli barang dagangan. Prosedur penyajian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah merupakan bentuk laporan keuangan yang diwajibkan kepada suatu entitas yang melaksanakan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah telah termuat dengan jelas dalam PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Terdiri dari komponen-komponen berikut, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Neraca itu sendiri berisi ada kas dan setara kas, aset keuangan, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas, aset tetap, aset tak berwujud, hutang usaha dan hutang lainnya, hutang pajak, dana syirkah temporer, hak minoritas, modal saham dan pos ekuitas lainnya. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu berisi pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan beban non-usaha, laba atau rugi dari aktivitas normal, beban pajak, laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Yang ketiga adalah laporan arus kas, bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang digunakan sebagai laporan keuangan yang melaporkan penerimaan kas, perubahan kas bersih, dan pembayaran kas yang berasal dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan operasi, investasi, dan kegiatan pendanaan dalam kurun waktu 1 periode. Dalam PSAK nomor 11 ini disebutkan bahwa laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait. Selanjutnya yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Unsur dasar laporan sumber
dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisian kerugian aset produktif. Sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Kemudian yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ada 3. Yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan penggunaan dana kebajikan. Yang terakhir adalah informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.